Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang harta karun di Bank BUMN. Mengapa? Karena sampai dengan akhir September 2022 ini, kinerja dari 4 bank BUMN kita cukup kinclong. Yuk kita review dulu seberapa kinclongnya kinerja bank-bank BUMN di kita. Yang pertama, BMRI. BMRI sampai dengan September harga sahamnya sudah naik 50%. Oleh sebab itu teman-teman mesti berterima kasih kepada teman-teman di BMRI ini, sehingga portofolio teman-teman dalam 3 kuartal bisa meningkat sampai dengan 50%. Bagus banget kan? Nah, yang kedua, BRI. BRI kinerja year to date tahun ini sampai dengan September meningkat sebesar 21% dari harga 4.110 di akhir tahun lalu menjadi 4.980. Dan yang ketiga, BBNI. BBNI performa harga sahamnya sampai dengan September sudah meningkat 47%. Dari 6.750 di akhir tahun lalu menjadi 9.900 di akhir September tahun ini. Dan yang kurang beruntung adalah BBTN, karena kinerjanya justru menurun 11% di antara 3 bank BUMN lainnya yang tumbuh rata-rata di atas 30%. Nah, apa yang saya maksud dengan harta karun bank BUMN? Bisnis bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Bank mengumpulkan dana kepada orang yang kelebihan dana, dan bank menyalurkan kredit kepada orang atau pihak yang memerlukan dana. Oleh sebab itu, ada spread antara bunga yang diberikan kepada orang yang menyimpan dana dengan bunga yang dibebankan kepada orang yang menerima kredit dari bank. Bunga kredit saat ini rata-rata 2 digit, sedangkan bunga dana rata-rata hanya 4%. Itu pun dari bunga deposito, karena kalau dari bunga tabungan dan giro relatif 0. Jadi kalau dulu nenek Titi Puspa memberikan pesan agar menabung di bank supaya untung, sekarang tujuan orang menabung di bank bukan untuk mencari keuntungan dalam bentuk bunga, tapi keuntungan dalam bentuk kemudahan bertransaksi, sehingga dengan bunga relatif 0 pun enggak masalah. Nah, keuntungan terbesar dari bank adalah dari selisih bunga ini, di samping dari fee-based income, yaitu biaya transfer, biaya ekspor-impor, dan lain-lain. Sebagian besar bank saat ini mendapat keuntungan dari selisih antara bunga kredit dengan bunga dana. Namun juga mengandung risiko yang cukup besar, karena apabila kreditnya macet, maka bank juga bisa kehilangan pokok pinjaman yang telah diberikan. Oleh sebab itu, setiap menyalurkan kredit, bank akan membentuk cadangan kerugian atas penurunan nilai dari kredit yang diberikan. Kualitas kredit ditentukan ada 5, lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin jelek kualitas kreditnya, maka bank harus membentuk pencadangan yang lebih besar. Misalnya untuk kredit lancar, bank harus membentuk pencadangan sebesar 1,5% dari kredit yang disalurkan. Namun pada saat debitur menunggak dan kredit menjadi perhatian khusus, maka pajak cadangan yang dibentuk harus lebih besar, misalnya 15%. Demikian juga pada saat menjadi kurang lancar,
cadangannya harus ditambah lagi menjadi 35% dan seterusnya. Sampai dengan kreditnya dihapus buku, setelah macet, bank harus membentuk cadangan 100%. Nah, cadangan inilah yang dalam bank diistilahkan sebagai cadangan kerugian karena penurunan nilai, CKPN. Pada saat kreditnya sudah macet dan sudah dihapus buku, bank harus tetap menagih karena adanya hapus buku, bukan hapus tagih. Dari penagihan yang berhasil dikolek oleh bank, maka akan menjadi fee based income. Ini yang disebut dengan recovery dari CKPN tersebut. Berapa besar potensi CKPN yang dibentuk oleh bank yang nantinya bisa dikolek kembali oleh bank, inilah yang kita kategorikan sebagai harta karun dari bank. Kita kolek data dari kondisi perbankan selama 5 tahun terakhir, mulai dari 2018 sampai dengan September 2022. Yuk kita mulai dari Bank Mandiri. Selama 5 tahun terakhir, Bank Mandiri telah membentuk CKPN sebesar 81,97 triliun. Dari CKPN yang sudah terbentuk ini, Bank Mandiri bisa melakukan collection sebesar 26,58 triliun atau rasio recovery-nya rata-rata 32%. Apa hubungannya CKPN, rasio recovery dengan laba bank? Dari data yang ada, kita lihat bahwa Bank Mandiri mengalami keuntungan terendah di tahun 2020 dari 27,48 triliun tahun sebelumnya menjadi hanya 16,8 triliun atau turun 39%. Kita lihat berapa besar CKPN yang dibentuk Bank Mandiri saat itu, sebesar 23,36 triliun, naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan recovery hanya 4,58 triliun atau hanya 20%. Bisa dipastikan kualitas kredit Bank Mandiri pada tahun 2020 merupakan yang terburuk dibanding 4 tahun lainnya, sehingga CKPN yang dibentuk meningkat dan akibatnya keuntungan menurun. Namun saat ini laba Bank Mandiri sudah kembali melebihi tahun 2019, meningkat menjadi di atas 30 triliun di September. Kalau kita setahunkan, meningkat 119%. Berapa recovery rasionya? Sampai dengan September, recovery rasionya 48% atau 5,8 triliun. Inilah yang mendorong keuntungan Mandiri meningkat cukup pesat, sehingga mencapai lebih dari 30 triliun. Kita lihat selanjutnya Bank BRI. Dalam 5 tahun terakhir, cadangan yang dibentuk oleh BRI sebesar 132,81 triliun dengan hasil recovery sebesar 38,23 triliun atau 29%. Dalam 5 tahun terakhir, kita lihat juga keuntungan terendah BRI pada tahun 2020 sebesar 18,65 triliun, menurun 46% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 34,37 triliun. Bisa dipastikan juga bahwa kualitas kredit BRI pada tahun 2020 mengalami
penurunan juga seperti Bank Mandiri. Dan kita tahu semua bahwa 2020 adalah tahun COVID. Namun pada saat ini laba BRI telah meningkat sebesar 68% kalau kita setahunkan, dari 31 full year tahun lalu menjadi 39 triliun sampai dengan September 2022. Kalau kita lihat CKPN-nya juga cenderung mengalami penurunan dengan recovery ratio yang meningkat, sehingga bisa berkontribusi terhadap laba. Yuk, yang ketiga kita lihat BNI. BNI sama dengan Mandiri dan BRI, laba terendah di tahun 2020 yang hanya 3,28 triliun dari sebelumnya 15,38 triliun. Turunnya 79%. CKP yang dibentuk tertinggi 22,59 triliun dan recovery-nya hanya 1,55 atau hanya 7%. Akibatnya laba 2020 adalah laba yang terburuk buat BNI selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir, CKPN yang dibentuk oleh BRI sebesar 66,04 triliun dengan hasil recovery 11,35 triliun atau hanya sebesar 17%. Namun sampai dengan September 2022, BRI berhasil menorehkan laba sebesar 13,69 triliun atau kalau disetahunkan naik sebesar 68%, sama dengan BRI. Kok bisa? Karena kan kalau kita lihat recovery rate rata-rata hanya 17%. Sementara BRI recovery rate rata-rata 29%. Posisi laba BNI di September 2022 masih lebih rendah dibanding tahun 2019. Coba kita bandingkan dengan posisi laba BRI September 2022 dengan di tahun 2019 full year, itu sudah lebih tinggi. Demikian juga dengan Bank Mandiri. Jadi bisa diduga kemampuan recovery BNI yang rendah lah yang menyebabkan laba belum optimal. Meskipun sudah naik 68% di tahun ini, namun masih di bawah tahun 2019. Yang keempat, kita ambil BTN. BTN ini recovery rate-nya paling rendah, karena dalam 5 tahun terakhir, dari CKPN yang dia bentuk sebesar 13,71 triliun, hanya terkolek 1,05 triliun. Sehingga rasio recovery BTN rata-rata hanya 8%. Laba terendah di tahun 2019, 1 tahun sebelum COVID, dengan nilai 0,21 triliun, turun 93% dibanding tahun 2018 yang sebesar 2,81 triliun. Bisa dipastikan tahun 2019 ada kejadian luar biasa di BTN dan teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut. Sampai dengan September 2022, keuntungan BTN meningkat 28%. Sebenarnya cukup baik, namun dibanding 3 bank BUMN lainnya sangat tertinggal. Mengapa? Ya tadi, karena rata-rata rasio recovery BTN hanya 8%. Jauh tertinggal dibanding BNI yang sudah 17%, apalagi dengan Mandiri yang sudah mencapai 48%. Sepertinya orang-orang Mandiri harus dikirim ke BTN untuk membantu agar recovery rasionya
meningkat cukup signifikan. Nah, dari 4 kondisi ini, maka kita akan mendapatkan data berapa besar harta karun yang ada di 4 bank BUMN tersebut. Di BRI, dari CKPN yang dibentuk sebesar 81,97 triliun, baru terkolek sebesar 26,58%. Artinya masih ada 55 triliun. Di BRI masih ada 95 triliun, di BNI masih ada 55 triliun, dan di BTN masih ada 13 triliun. Sisa CKPN ini kita coba bandingkan dengan aset, karena aset ini yang mencerminkan berapa besar kredit yang disalurkan oleh bank-bank tersebut, sehingga akan ketemu persentase tertentu. Di Mandiri ketemu 3,01%, BRI 5,62%, BNI 5,79%, dan di BTN 3,25%. Rata-rata kemampuan recovery ratio dari 4 bank ini selama 5 tahun terakhir, Mandiri 32%, BRI 29%, BNI 17%, dan BTN 8%. Nah, teman-teman, dari data kemampuan recovery ratio dan besaran harta karun yang ada di bank BUMN saat ini, kira-kira berapa triliun dari harta karun ini yang bisa dikolek oleh masing-masing bank untuk menambah labanya di akhir tahun nanti ya. Menurut saya ada di BNI, karena dia punya 55 triliun atau 5,79% dibanding asetnya, dan rata-rata kemampuan recovery-nya baru 17% dalam 5 tahun terakhir. Namun meningkat pasti setiap tahunnya. Menurut teman-teman bisa analisa sendiri. Jadi teman-teman, jaga kesehatan agar sampai dengan akhir tahun nanti kita bisa tahu berapa kontribusi dari harta karun ini yang bisa dimaksimalkan oleh bank masing-masing untuk menambah labanya. Semangat sehat ya!